السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار. أحمده جل وعلا الذي أكرم عباده الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حامل لواء الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفاء والإحسان والتقى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين جمع rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran keadaan manusia, khususnya orang-orang yang berlaku zalim di dalam kehidupan. Bagaimana mereka memandang kehidupan dunia yang telah mereka jalani sebagai kehidupan yang sedikit, kehidupan yang pendek dan hanya sesaat saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqah illa bistum illa yawma." Dan hari tatkala sangkakala ditiupkan dan kami mengumpulkan orang-orang mujrim pada hari itu dalam keadaan berkelompok-kelompok. Mereka berkata, "Sesungguhnya kalian hidup di kehidupan dunia ini hanya 10 malam saja." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami yang lebih mengetahui ucapan mereka." Tatkala orang-orang yang paling bergelimang, paling nikmat dengan kehidupan dunia, mereka berkata, "Sesungguhnya kalian hidup hanya sehari saja." Kalian hidup hanya sehari saja. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah wa kadzalika kanu yufakun." Dan tatkala hari kebangkitan, hari kiamat telah tegak, maka orang-orang mujrim bersumpah bahwa mereka hanyalah tinggal di kehidupan dunia sesaat saja. Perhatikan bagaimana mereka bersumpah bahwa mereka hanya hidup di kehidupan dunia hanya sesaat. Kemudian Allah menegaskan, "Wa kadzalika kanu yufakun." Wa kadzalika kanu yufakun. Itulah hari-hari dari kehidupan di dunia ini yang sangat sedikit di sisi manusia. Pada hari kiamat, seakan-akan hari dari kehidupan tersebut adalah suatu hal yang tidak meninggalkan untuknya kesempatan guna membebaskan dirinya dari api neraka, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyesalan tidaklah berarti, karena penyesalan tersebut adalah pada waktu yang tidak ada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalamnya. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika salah seorang dari mereka didatangi oleh kematian, mereka berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Barangkali kalau engkau mengembalikan saya, pasti saya akan melakukan amalan salih yang dulu saya tinggalkan." Maka Allah berfirman, "Kalla, sekali-sekali tidak. Itu hanyalah kalimat yang mereka ucapkan." Dan di belakang kehidupan mereka itu setelah kematian datang menjemput, ada alam barzakh hingga hari mereka dikembalikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah dengan menjelaskan bagaimana keadaan jiwa tatkala telah datang ajal menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu
min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula law anna li karratan فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Dan kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian dan berislamlah, berserah dirilah kalian kepadanya sebelum datang suatu siksaan, kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Ikutilah sebaik-baik syariat yang Allah turunkan kepada kalian sebelum datang siksaan itu secara tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. Saat itu seorang jiwa berkata, wahai betapa menyedihkannya apa yang telah saya telantarkan dulu di sisi Allah. Dan dulu saya termasuk orang-orang yang molok-molok. Dan ia pun menyesal, wahai andai kata saya diberi hidayah, maka saya pasti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Wahai andai kata saya diberi kesempatan sekali lagi, maka saya akan menjadi orang-orang yang muhsinin. Maka Allah berfirman, bala, bahkan engkau telah diberi kesempatan. Telah datang kepada engkau ayat-ayat kami. Engkau mendustakannya, bersombong terhadapnya. Maka engkau pun tergolong dari orang-orang yang kafir, mengingkari ayat-ayat tersebut. Itulah beberapa peringatan dalam Al-Quran akan waktu-waktu dari kehidupan yang sementara. Saat-saat yang berlalu bersama seorang hamba dengan segera. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kaum muslimin dan muslimat untuk banyak bertafakkur terhadap persilih-gantian siang dan malam, perguliran waktu-waktu di dalam kehidupan ini. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balik siang dan malam. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih-gantian siang dan malam terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan mereka berbaring, dan mereka selalu bertafakkur di dalam penciptaan Allah. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan seluruh hal ini dalam keadaan sia-sia, maka jagalah kami dari siksaan api neraka. Karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan dari keterlenaan, kelalaian dengan kehidupan dunia. Allah mengingatkan, inna wa'dallahi haqq, fala tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil gharur. Sesungguhnya janji Allah itu adalah pasti benar. Jangan sekali-sekali kehidupan dunia melalaikan kalian, dan jangan sekali-sekali syaitan memperdaya kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan akan bahaya berangan-angan, panjang pikiran terhadap kehidupan dunia. Dan Allah sebutkan bahwa itu adalah sifat orang-orang kafir. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihumul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, minum dan bernikmat-nikmat, dibuat lalai oleh angan-angannya. Sesungguhnya mereka akan mengetahui apa yang akan mereka dapatkan, balasan yang mereka dapatkan dari kehidupannya di dunia ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, orang yang telah dijamin dengan sorga, orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari beberapa jalan, Rasulullah didatangi oleh Jibril, kemudian berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu.
sesungguhnya engkau akan mati. Wahai Muhammad, cintailah siapa yang engkau cintai, pasti engkau akan berpisah dengannya. Wahai Muhammad, beramallah engkau sesukamu, pasti engkau akan mendapatkan balasan terhadap amalanmu. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengingatkan, sebagaimana di dalam sebuah riwayat muallaq yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah, wa likullin minhuma banun. Fakunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma amalun wala hisab, wa gadan hisabun wala amal." Kata Ali, sesungguhnya dunia telah pergi dalam keadaan membelakangi, dan akhirat telah pergi dalam keadaan mendatangi. Setiap dari keduanya memiliki anak-anak, memiliki pengikut-pengikut. Jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya pada hari ini hanyalah amalan, tidak ada hisab di kehidupan dunia. Dan di hari esok, di kehidupan akhirat, hanya ada hisab, perhitungan, tidak ada amalan. Perhitungan dan tidak ada amalan. Di dalam hadits Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di atas kuburan. Kemudian air mata beliau mengalir hingga membasahi jenggot beliau, kemudian menetes di atas bumi. Kemudian beliau berkata, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk hal yang seperti inilah hendaknya kalian bersiap. Hendaknya kalian bersiap. Waktu-waktu dari kehidupan ini jangan membuat seorang hamba lalai dari kewajibannya. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada seorang lelaki, seraya berkata, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Hendaknya engkau bersegera memanfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkanlah kecukupanmu sebelum datang waktu kefakiranmu. Dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang dari kematianmu. Demikian beberapa nas, ayat dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan waktu-waktu di dalam kehidupan ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala terangkan dari sifat para nabi dan para rasul, dari sifat hamba-hamba Allah yang beriman, mereka bersegera di dalam kebaikan. Allah memerintah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard." U'iddan lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan terhadap kaum mukminin Allah memerintah, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba menuju kepada kebaikan tersebut. Dan sifat para nabi dan para rasul, Allah menjelaskan, "Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dalam keadaan penuh harapan dan penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami, beribadah kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat penghambaan di berbagai ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintah nabinya untuk berada di atas pondasi penghambaan ini hingga ajal datang menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Nabi Muhammad sampai kematian datang menjemputmu. Maka siapa yang menghendaki kebahagiaan yang abadi,
maka hendaknya dia komitmen di atas fondasi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal datang menjemputnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari yang akan mendatang, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Islam dengan sebuah bulan yang agung. Sebuah musim yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Itulah bulan Ramadan yang merupakan cita-cita dan dambaan setiap muslim dan muslimah. Karena itu, manfaatkanlah waktu-waktu yang akan berlalu tersebut dengan menyiapkan bekal pada diri untuk menyambut bulan tersebut. Jangan lewatkan bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan itu, sehingga seorang kadang keluar darinya bukannya membawa pahala tetapi membawa kerugian. Karena tidak beruntung orang yang Ramadan berlalu bersamanya dan puasanya tidak menyebabkan ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beruntung orang yang berlalu padanya bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan keutamaan di waktu sahur dan tidak mendapatkan pengampunan dosa di waktu dia berbuka. Dan sangat merugi orang yang Ramadan berlalu kepadanya dan doanya tidak dikabulkan, padahal di waktu berbuka adalah tempat doa mustajabah. Dan juga tidak beruntung orang-orang yang berlalu kepadanya Ramadan dan sifat serta kebaikan pada Ramadan tersebut tidak mewarnai kehidupannya dan tidak mewarnai kehidupannya pada hari itu, tidak memperbaiki apa yang telah lalu dan tidak meningkatkan kehidupannya di masa mendatang. Dan juga tidak beruntung orang yang berlalu kepadanya Ramadan, dia tidak manfaatkan dengan ibadah-ibadah agung seperti membaca Al-Quran di malam hari dengan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh hal ini diperlukan kesadaran dari seorang muslim dan muslimah, semangat untuk menyambut bulan tersebut, kewajiban menyadari apa kewajibannya terhadap bulan Ramadan yang sangat agung tersebut. Karena itu manfaatkanlah waktu-waktu di dalam kehidupan ini pada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mendekatkan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Saat-saat dari kehidupan akan terasa betapa berharganya dan betapa besar nilainya nikmat dan karunia Allah yang sangat besar. Kalau kita mencermati umat-umat yang telah lalu, kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Fir'aun, la'natullahi alaih. Dia ingin beriman tatkala nyawa sudah sampai ke tenggorokannya. Dia telah mengucapkan keimanannya di dalam ayat Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Allah berfirman, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang kamu baru bertobat, padahal dulu engkau bermaksiat dan engkau tergolong orang-orang yang berbuat kerusakan. Tobat bukan pada tempatnya. Saat bertobat sudah berlalu. Yang dia tuai hanyalah penyesalan. Sehingga mereka pun dimasukkan dalam siksaan yang pedih di alam kuburnya. Dan di akhirat lagi tentunya lebih pedih dan lebih mengerikan. Perhatikan kisah orang yang membunuh 100 orang itu. Dengan semangat taubatnya, Allah Subhanahu wa taala memberkahi yang tersisa dari waktu-waktu kehidupannya. Tatkala ia berjalan menuju kepada kampung orang-orang yang salih, dia ingin bertobat kepada Allah di kampung itu dan hidup bersama orang-orang yang salih memperbaiki dirinya. Di tengah jalan nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berselisihlah antara
malaikat rahmat dan malaikat adab. Siapa yang memegang nyawa orang ini? Malaikat adab menyebut bahwa orang ini telah membunuh 100 orang. Dan malaikat rahmat berkata bahwa orang ini telah bertobat kepada Allah. Dan dia telah berjalan untuk bertobat tersebut. Maka Allah pun mengutus seorang malaikat dalam wujud manusia. Kemudian menjadi hakim antara keduanya. Maka dikatakan kepada mereka berdua, ukurlah 2 jarak bumi. Bumi yang dia tinggalkan tempat dia bermaksiat. Dan bumi yang akan dia datangi tempat orang-orang yang salih. Kemana jaraknya lebih dekat, maka dia digolongkan ke sana. Begitu buminya diukur, ternyata ia lebih dekat sejengkal dari bumi orang-orang yang salih. Maka nyawanya pun dipegang oleh malaikat rahmat. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan satu saat dari kehidupannya. Yang dia hargai. Dia hiasi dengan tobat kepadanya. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lamawdi'u sawtin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Wala ghadwatun fi sabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh tempat cambuk salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia memiliki cambuk, dia pakai berjihad di jalan Allah, berbuat kebaikan. Satu hal ini dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Perjalanan di waktu pagi, perjalanan di waktu petang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Perhatikan dari saat-saat kehidupan ini. Bagaimana nilai dan harganya. Dan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun kita adalah orang-orang yang banyak lalai. Keutamaan sedemikian banyaknya. Memakmurkan kehidupan dengan ibadah kepada Allah. Terbuka jalan-jalannya. Sangat luas cakupannya. Kalau seluruh saat dari kehidupan ini ingin kita hiasi dengan ibadah. Tidaklah cukup saat-saat dari kehidupan tersebut. Tetapi kelalaian mendominasi kita. Kealfaan adalah sifat kita. Kurang di dalam menanggapi perintah. Itu adalah ciri dari kita. Banyak dari kita tidak sadar akan kebaikan-kebaikan dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kecuali kalau kematian telah datang menjemputnya. Kecuali kalau nikmat itu telah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu renungilah dari mana-mana kehidupan ini. Dari saat-saat dan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Gunakanlah kesempatan itu dalam hal yang terbaik yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menyambut kebaikan, seorang perlu bersiap. Berbekal dengan ilmu syar'i. Berbekal dengan semangat. Berbekal dengan doa. Dan berbekal dengan hal yang mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghiasi saat-saat dan waktu di dalam kehidupan kita dengan berkah dan kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Untuk mendapati bulan Ramadan dengan penuh kemenangan, penuh pahala, dan penuh kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang diharamkan mendapatkan kebaikan. Orang-orang yang dilalaikan dan penuh dengan kerugian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.